Jumpa lagi dengan saya Ais Ngadi, jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan informasi tentang beberapa pertanyaan bahwa formasi habis, kemudian tidak ada lagi formasi di tahap 3. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa yang pertama itu di tahap 3 kita semua itu leluasa mengambil formasi di lintas daerah ataupun selain di daerah asal, di daerah luar kita bisa mengambil formasi sesuai dengan ijazah ataupun sertifikat pendidik yang kita miliki. Nah, kemudian eh, kalau di tahap 2, kalau di tahap 2 tidak ada sekolah induk dan non induk, maka di tahap 3 ini kita bisa mengambil formasi di luar daerah tempat kita berdomisili atau di daerah asal kita. Jadi kita bisa keluar kemana saja. Nah, bagi Bapak Ibu yang katanya misalnya guru matematika, oh di sekolah saya Pak sudah tidak ada lagi formasi untuk guru matematika di SMP, atau Pak di SMA sudah tidak ada lagi formasi guru matematika untuk pemerintah provinsi. Di pemerintah kabupaten, di SMP misalnya sudah tidak ada guru matematika. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460 garing B titik B1 garing GT titik 02 titik 01 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, misalnya guru matematika di daerah A, ini pemerintah daerah misalnya, sudah habis. Jadi kita cari pendidikan matematika. Apakah selain linear dengan pendidikan matematika, jadi pendidikan matematika ini linear dengan apa? Nah, jadi ternyata pendidikan matematika itu masih bisa mengambil guru kelas. Ini, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya guru matematika habis, maka guru matematika itu masih bisa mengambil guru kelas. Nah, bagaimana dengan nilai matematika kemarin kalau misalnya si A lulus passing grade? Ya, tentunya dengan konsekuensi nilai PG matematika yang di tahap 2 kemarin atau tahap 1 itu tetap akan hangus. Jadi dimulai lagi dari nol untuk belajar tentang guru kelas. Atau, "Pak, saya pendidikan biologi, mapel yang cocok dengan saya hanya PKWU di daerah saya." Jadi kita lihat pendidikan biologi itu selain linear dengan biologi dan prakarya, itu apalagi? Misalnya pendidikan biologi. Jadi, nah ternyata pendidikan biologi itu juga masih linear dengan guru kelas. Jadi Bapak Ibu ada beberapa jurusan yang hanya hanya linear dengan jurusannya. Misalnya pendidikan bahasa Inggris. Itu tidak bisa mengambil formasi lain. Ya. Jadi, kalau pendidikan bahasa Inggris dia hanya bisa mengambil bahasa Inggris semua. Begitu juga dengan pendidikan agama. Jadi, pendidikan agama. Kalau pendidikan agama itu hanya bisa mengambil pendidikan agama. Begitu juga dengan pendidikan jasmani dan kesehatan. Itu hanya bisa mengambil mapel penjas orkes. Jadi Bapak Ibu, eh, ketika kita merasa bahwa formasi kita sudah habis, maka kita lihat SE linearitas ini yang sudah habis. Kemudian ya kita ikut saja yang formasi yang masih ada sesuai dengan SE linearitas yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud. Ada juga pertanyaan, Pak, saya di daerah saya, di pemerintah daerah kan ini kan SD, SMP itu hanya linear dengan hanya bisa mengambil formasi di daerah. Untuk Pemprov, untuk pemerintah provinsi itu untuk SMA, SMK. Pak, saya mengajar di SMP, prakarya dan kewirausahaan. Jurusan saya manajemen pendidikan. Yang linear dengan saya itu Pak hanya prakarya dan kewirausahaan. Nah, Ibu ataupun Bapak boleh mengambil otomatisasi perkantoran di tahap 3 di SMK atau cari lagi prakarya dan kewirausahaan di SMA. Jadi Bapak Ibu jangan dulu berburuk sangka ke pemerintah untuk meminta optimalisasi
formasi karena optimalisasi itu sesuai dengan peraturan yang keluar dari awal itu nanti setelah selesai proses seleksi di tahap 3. Jadi optimalisasi itu akan ada nanti di tahap 3. Jadi kita mengacu dulu di SE Dirjen yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Bapak Ibu, ada juga kemarin katanya dia jurusan kimia, si ibu jurusan kimia, kemudian sudah tidak ada lagi pendidikan kimia di sekolah atau di kabupaten yang ia tempati. Nah, kita lihat ternyata pendidikan kimia itu ada guru kelas untuk SD, guru IPA untuk SMP, guru prakarya kewirausahaan SMP, guru biologi, guru fisika, guru kimia, guru prakarya banyak. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, kita sebelum eh, apa ya, sebelum melamar ataupun sebelum melihat belajar kembali, maka kita lihat dulu eh, informasi kelulusan yang ada di daerah itu dan kita lihat formasi apa yang masih kosong. Jadi semoga informasi sederhana ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi eh, kita mengacu di Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Jadi Bapak Ibu tetap mengacu di sini. Jadi kita lihat prodi ataupun jurusan kita linear dengan mata pelajaran apa dan di jenjang pendidikan SD ataupun SMP ataupun SMA. Karena sudah ada kebebasan untuk di tahap 3 kita mendaftar di mana saja. Ya, jadi sekian Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya doakan kita semua lulus di tahap 3, terutama Bapak Ibu yang sudah lulus PG, kemudian Bapak Ibu yang sudah memiliki usia, semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.